Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari setelah Artijo Alkostar pensiun dari Mahkamah Agung, perkara korupsi selalu diberi bonus. Ya, sumber saya dari YouTube. Jadi sebelum Artijo Alkostar pensiun dari Mahkamah Agung RI, di mana putusan kasasi dan maupun peninjauan kembali selalu hukumannya berat. Biasanya selalu hukuman itu ditambah berat, kalau minimal sama atau tambah berat, sehingga orang jarang mengajukan banding, jarang mengajukan kasasi ataupun peninjauan kembali perkara korupsi ke Mahkamah Agung, karena hukumannya selalu bertambah berat, bukannya ada yang berkurang. Inilah saja. Tetapi setelah Artijo Alkostar pensiun dari Mahkamah Agung, hampir banyak putusan Mahkamah Agung yang memberi bonus kepada para tersangka korupsi. Maksudnya bonus di sini adalah selalu menjatuhkan hukuman itu memberikan kekurangan hukuman, mengurangi hukumannya, dan juga hukuman yang dikurangi pun cukup tinggi. Jadi setelah Artijo Alkostar ini pensiun, banyak kasus-kasus naik banding maupun para koruptor ini melakukan peninjauan kembali dan banding, karena nanti di Mahkamah Agung akan turun nanti hukumannya, berkurang. Ini saya lihat seperti perkara Anas Urbaningrum. Perkaranya sudah putus selama 14 tahun oleh Mahkamah Agung. Dalam beberapa tahun kemudian setelah Artijo Alkostar pensiun, dia mengajukan peninjauan kembali, sehingga putusan Mahkamah Agung sekarang dari 14 tahun turun menjadi 8 tahun. Jadi bonusnya adalah 6 tahun. Jadi saya lihat banyak ini bonusnya ini, dan juga saya lihat dengan bonus ini, bonus yang diberikan oleh hakim atau pengurangan hukuman yang dilakukan oleh hakim itu diduga ada syarat dengan perbuatan korupsi. Itulah dugaan masyarakat. Sampai masyarakat mengkritik daripada setiap keputusan Mahkamah Agung itu mungkin diduga ada syarat dengan perbuatan korupsi atas pemberian bonus tersebut. Jadi saya lihat sekarang ini para koruptor, baik dia pada perkara banding maupun dalam perkara peninjauan kembali, memanfaatkan situasi ini, yaitu mengajukan peninjauan kembali perkaranya ke Mahkamah Agung dengan harapan nanti perkara tersebut hukumannya dikurangi. Dan juga saya lihat seperti kasus dari Anas Urbaningrum ini, mantan ketua umum Partai Demokrat Indonesia ini. Dia dihukum selama 14 tahun, kemudian Mahkamah Agung memberikan bonus selama menjadi 8 tahun, sehingga bonusnya adalah 6 tahun. Jadi dugaan masyarakat ini ya tentu tidak ada dugaan masyarakat atas bonus tersebut karena adanya mungkin syarat dengan perbuatan korupsi. Tetapi hakim tetap menyatakan selalu mengelak dari sudut hukum, karena hukum itu bisa juga lebih rendah, karena hukum itu berbeda-beda pandangan setiap orang atas memutus perkara tersebut. Ada hakim menyatakan terlalu tinggi sehingga dibuatlah itu dikurangi, karena hakim itu berbeda pandangannya dengan hakim terdahulu. Tetapi yang ini kelihatannya masyarakat tidak menerima alasan itu, tidak menerima alasan tersebut. Dugaan masyarakat adalah adanya bonus tersebut karena diduga syarat perbuatan korupsi. Dan saya lihat juga para terdakwa yang dijatuhkan, yang diberikan bonus itu senang, dia jalan terus tanpa ada komentar apa-apapun,
Kalau dulu banyak komentar-komentar kalau sudah diputus karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, hukumannya terlalu berat dan lain sebagainya. Tetapi setelah diberikan peninjauan kembali, dikurangi hukumannya selama 6 tahun, hampir tidak ada protes daripada terdakwa. Diam saja jalan tanpa ada komentar kepada siapapun. Karena bonus 6 tahun ini sudah cukup berat, sudah cukup senang dia itu. Karena hanya tinggal beberapa tahun lagi dia menjalani hukuman itu di dalam penjara. Jadi itu saya lihat, jadi Mahkamah Agung ini perlu diawasi oleh masyarakat agar tidak melakukan pemberian bonus kepada para koruptor ini. Kalau demikian nanti perkara korupsi ini tidak bisa hilang dari tengah-tengah masyarakat karena selalu diberi keringanan. Hal ini juga pernah terjadi beberapa tahun yang lalu dalam perkara mantan Menteri Sosial yang namanya saya sudah lupa. Itu cukup rendah juga hukumannya diberikan Mahkamah Agung. Jadi saya pikir Mahkamah Agung supaya menghukum seseorang ini sesuai dengan hukum yang berlaku, ya sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan ada dalam menjatuhkan hukuman itu terkait dengan korupsi. Jangan nanti ada tudingan masyarakat semua putusan Mahkamah Agung itu syarat dengan perbuatan korupsi. Sekian dan terima kasih.